sekolah minggu online kita. Anak-anak duduk yang rapi ya. Jangan ganggu teman-teman di sebelah kiri atau kanan. Jangan ganggu saudara-saudara. Tapi kita harus beribadah dengan rapi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai, mari kita angkat sebuah pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita sama-sama akan masuk dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Tuhan menolong Ibu Leang yang akan menceritakan firman Tuhan maupun kami yang mendengar, agar setelah kami mendengarnya, kami boleh mengikuti apa yang sudah Tuhan kehendaki bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, mau tanya, apa itu hakim? Siapa yang tahu? Hakim adalah orang yang mengadili dan memutuskan sebuah perkara. Tapi pada zaman perjanjian lama, anak-anak, hakim bukan saja mengadili dan memutuskan perkara, tapi dia akan menjadi seorang pembebas atau penyelamat bagi bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Nah, anak-anak, setelah Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka sangat bersukacita karena mereka telah tiba di tanah perjanjian. Tetapi mereka tidak menyingkirkan seluruh rakyat Kanaan. Masih ada yang tertinggal. Dan setelah Yosua meninggal, kehidupan mereka menjadi buruk karena mereka mulai kawin dengan orang Kanaan. Mereka mulai menyembah berhala seperti orang-orang Kanaan. Sehingga timbullah murka dari Allah. Karena dalam 10 hukum pada perintah yang pertama, Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan mereka melanggar, anak-anak. Mereka menyembah Baal. Sehingga Allah menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa lain, ke tangan Raja Kanaan yang bernama Yabin dengan panglima tentaranya yang bernama Sisera. Sisera ini adalah panglima tentara yang sangat tangguh. Dia punya 900 kereta besi dan pasukannya yang banyak. Mereka menindas bangsa Israel, menjadikan bangsa Israel budak, mengambil harta mereka,
ternak mereka, sehingga hidup dari bangsa Israel sangat sengsara. Dan ketika itu, dalam kesengsaraan mereka datang kepada Deborah. Siapakah Deborah, anak-anak? Deborah adalah seorang nabiah, istri dari Lapidot. Dia diangkat oleh Allah menjadi hakim bagi bangsa Israel. Dan tempat dia untuk melakukan penghakiman adalah di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Nah, pada hari itu bangsa Israel datang kepada Deborah, berseru meminta kepada Deborah agar Allah menolong mereka. Lalu Deborah berkata, "Panggillah Barak." Dan datanglah Barak. "Ya Deborah, apakah engkau memanggil saya?" kata Barak. "Ya, saya memanggil engkau Barak. Bukankah Allah telah memerintah engkau untuk maju bersama 10.000 pasukanmu dari pegunungan Tabor untuk berperang melawan Sisera? Dan Allah yang akan maju di depan, Allah akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Tetapi mengapa engkau tidak pergi?" Deborah, "Saya tidak akan pergi. Saya takut. Bukankah Sisera mempunyai kereta kuda yang 900 dengan pasukannya yang luar biasa? Tapi jikalau engkau pergi bersama saya akan ikut." Baiklah Barak, saya akan ikut bersama engkau. Tetapi ingatlah engkau, Tuhan tidak akan memberikan kehormatan apapun kepadamu. Tetapi Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Maka bangkitlah Deborah dan pergi bersama dengan Barak dan 10.000 pasukan dari suku Naftali dan Sebulon. Mereka mulai menyusun strategi. Dari pegunungan Tabor mereka turun. Dan Deborah berkata, "Bersiaplah, ini harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu, Barak." Maka majulah mereka. Dan Sisera pun bersama 900 kereta besinya dan seluruh rakyat Kanaan, mereka maju. Bertemu di Sungai Kison. Tetapi anak-anak, lihatlah, mereka tidak usah bersusah payah. Deborah dan Barak dan pasukannya tidak bersusah payah, karena Allah yang berperang untuk mereka. Allah membuat pasukan Sisera menjadi tercerai-berai. Dan Sisera turun dari kudanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Kemanakah dia pergi, anak-anak? Dia berlari ke rumah kemahnya Heber. Heber adalah seorang yang bersahabat baik dengan Raja Yabin. Dan Sisera sampai di kemah, ada Yael istri Heber yang berdiri di depan kemah. Lalu Yael berkata, "Oh Tuan Sisera, silakan masuk. Masuklah ke dalam kemah. Engkau akan aman di dalam." Lalu dia memberikan selimut agar Sisera dapat menutup tubuhnya. Setelah itu Sisera berkata dalam hatinya, "Oh, aman. Bukankah saya ada di kemah Heber? Bukankah Heber berteman baik dengan Raja Yabin? Saya akan aman." Lalu dia berkata kepada Yael, "Berilah saya secangkir air. Saya haus." Tapi Yael memberi dia segelas susu, anak-anak. Dan dia berkata dalam hati, "Saya minta segelas air, dia memberi segelas susu. Oh, pasti saya aman di kemah ini." Dia minum susunya, menarik selimutnya, dan dia tertidur dengan sangat nyenyak. Tapi anak-anak,
Yael pelan-pelan anak-anak, dia mengambil patok kemah dan sebuah palu. Dia masuk dan dia memukul patok itu di pelipis Sisera, tembus sampai ke tanah. Maka matilah Sisera. Dan pada saat itu Barak pun tiba di kemah Yael. Yael menyambutnya dan berkata, "Oh Tuan Barak, silakan masuk. Orang yang engkau cari ada di sini." Dan ketika Barak masuk, dia melihat Sisera telah mati. Dan benarlah anak-anak, apa yang dikatakan oleh Deborah, bahwa Sisera akan mati di tangan seorang perempuan. Siapakah dia? Yaitu Yael. Nah, anak-anak, setelah itu bangsa Israel sangat bersukacita karena mereka aman selama 40 tahun di bawah pimpinan Hakim Deborah. Dan sebagai syukurnya, Deborah menaikkan pujian, nyanyian kepada Allah akan kasih Allah, kemurahan Allah kepada mereka. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari lewat cerita ini? Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka menyembah berhala, membuat Allah menjadi murka kepada mereka. Dosa telah mereka lakukan. Penghukuman Allah berikan kepada mereka. Lalu mereka bertobat. Allah mengasihi mereka, memberi pembebas kepada mereka. Dalam cerita ini, kita lihat bahwa Allah memberi hakim Deborah kepada mereka. Hakim Deborah adalah hakim yang keempat dari 12 hakim yang ada dalam kitab Hakim-Hakim. Dan hakim-hakim ini memerintah selama 350 tahun. Terus menerus Allah mengasihi mereka dengan memberi hakim. Tapi kalau hakim ini mati, mereka mulai berdosa. Siklus ini berputar terus. Mereka berbuat dosa, ada penghukuman, ada pertobatan, ada pembebas, tapi terus menerus. Ini tanda bahwa hakim manusia tidak sempurna, anak-anak. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mempunyai seorang juru selamat, seorang pembebas. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Nah, dengan cara bagaimana anak-anak? Yesus menebus dosa kita dengan wafat di kayu salib. Dan ketika kita percaya kepada Dia, mengaku dosa kita, Dia akan menghapus dosa kita. Dan hanya sekali saja Yesus mati di kayu salib untuk seterusnya menebus dosa kita. Nah, anak-anak, kita akan menghafal ayat hafalan kita, yaitu yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi anak-anak, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kita akan menutup dengan sebuah pujian, tetapi sebelumnya kita akan berdoa ya anak-anak, untuk mengucap syukur bahwa kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mati di salib menebus dosa kami. Kami mau percaya kepada Engkau dan mau hidup seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi sebuah lagu Ku Menang, Ku Menang sebagai lagu penutup. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sampai jumpa anak-anak di sekolah minggu online Gemit Agape berikutnya. Dah.